Ketemu lagi sama Irsya dan tentu saja masih dalam program Dengar Kata Ustadz. Kan aku fans klub salah satu Liga Inggris ya Pak Ustadz. Ya, saya jadi punya cita-cita buat ke Inggris Pak Ustadz. Jadi itu apa boleh Pak Ustadz di cita-cita seperti itu? Apa yang kita bawa hanya iman dan amal soleh saja. Jadi kita bangga jadi orang apa? Islam. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi sama Irsya dan tentu saja masih dalam program Dengar Kata Ustadz. Jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya Beranda Islami dan masih bersama Ustadz Dery juga. Ya, Masya Allah Irsya, thank you. Jangan bosan-bosan ngobrol ya. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, tema kita kali ini adalah tentang fanatisme nih Ustaz ya. Karena ini juga jadi sebuah berita besar juga ya. Karena kan bukan sekarang aja sih sebenarnya kalau tentang fanatik gitu ya. Kayak misalnya nih ada artis gitu ya. Terus punya fanbase-nya besar banget gitu. Sampai ngefans banget sama si satu idola ini gitu ya. Kalau di dalam Islam sebenarnya itu diperbolehkan nggak sih Ustaz? Dan gimana ngelihatnya gitu? Jadi Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala menghantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini untuk menghapuskan nisbat-nisbat kesukuan, kelompok, batas negara dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalau ada orang yang fanatik kepada sukunya, fanatik kepada kelompoknya, kepada seseorang atau kepada sebuah kelompok band dan sebagainya atau klub bola dan sebagainya, secara berlebihan tentu itu dilarang dalam Islam. Itu namanya asabiyah. Asabiyah ini berbangga-bangga dengan kelompok, berbangga-bangga dengan genre-nya dia. Aku nih orang Padang nih, aku orang Minang. Terus kenapa? Fanatik kepada suku nggak boleh, fanatik kepada partai nggak boleh, fanatik kepada madhab nggak boleh. Apalagi cuma fanatik kepada grup band, fanatik kepada klub bola. Yang boleh fanatik di dalam Islam itu cuma 3 saja. Fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasulullah dan para sahabat. Kalau kepada yang lain itu mestinya orang Islam itu bersikap biasa saja. Kalau suka jangan terlalu suka, kalau benci jangan terlalu benci. Itu yang diajarkan Islam. Tapi kalau pokoknya harus band itu. Kalau idolanya dikritik, caci maki fanbase-nya semua. Nah, sekarang terjadi kan. Akhirnya ketika idolanya ini berbuat kesalahan, fanbase ini pun caci maki balik mereka, menyerang mereka balik. Nah, itu masih rasional. Kadang-kadang salah pun dibela, dibela. Naudzubillah. Bahkan akan sangat menyedihkan ketika orang mengidolakan fanatik kepada makhluk, kepada kelompok, harus berakibat dia rugi secara finansial, rugi bahkan kehilangan nyawa. Kemarin kita dengar kabar kan, fanatik kepada klub, ya, ratusan orang mati gara-gara itu. Ya. Nah itu ya mudah-mudahan Allah ampunkan semua kesalahan mereka. Tapi itu berawal dari apa? Fanatik. Nah, jadi ini nasihat saya kepada nih sahabat-sahabat teman-teman yang di studio, yang di rumah. Kalau mencintai biasa saja. Kalau membenci biasa saja. Karena Allah kuasa nih merubah cinta jadi benci, benci jadi cinta. Awalnya cinta, tahu-tahu lama-lama benci. Awalnya benci, lama-lama jadi teman. Ya. Nah, jadi jelas Islam melarang fanatisme kepada siapapun, kepada apapun kecuali 3. Allah, Rasulullah, dan para sahabat. Jangan masalah dunia saja, masalah agama orang fanatik. Pokoknya mazhabku nih A, B sesat, B bid'ah, B kafir. Ya, ada begitu. Pokoknya kalau masjidku itu sholatnya harus pakai kunut. Kalau enggak saya enggak sholat di sana. Ataupun enggak pakai kunut. Kalau enggak saya enggak sholat di sana. Nah, itu fanatik. Enggak boleh. Nah, di dalam Islam itu ilmu Allah ini luas. Jadi kalau seandainya satu orang berkeyakinan ikut madhab Imam Syafi'i, itu bukan berarti dia boleh merendahkan madhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali. Enggak boleh. Nah, kalau mau lihat tuh keberagaman dalam beragama itu ketika haji umrah. Lihat di Makkah Madinah. Berbagai macam tata cara ibadah orang. Tak ada yang komplain.
Tidak ada yang mengkritik. Tapi kenapa pulang kampung heboh lagi? Ya, di kampung ribut lagi. Jadi jangan fanatik ya. Itu yang jelas fanatik dilarang dalam Islam. Ya, kepada suku, kepada partai, kepada kelompok, kepada klub bola, kepada grup band, Artis personal, ya. ya, biasa saja. Biasa saja. Kalau teman-teman di sini ada yang ngefans juga barangkali sama misalnya nih apa-apa gitu ya. Ini fansnya apa nih? K-pop apa? Oh, kalau saya mah lebih Bollywood ke ya. Bollywood juga suka sih. Waduh, Cuman nih Pak mantap. Ustadz, saya kan punya adik nih. Nah, adik saya cewek. Nah, kebetulan si adik saya ini ngefans banget nih sama K-pop. Yang notabene kan kebanyakan laki-laki. Apakah kalau misalnya di dalam Islam si adik beliau ini ngefans sama laki-laki itu diperbolehkan atau tidak Pak Ustadz? Ya. Iya, ini fenomena sekarang ya. Bahkan adik-adik itu masih remaja ya, belum punya suami ya. Iya, masih Ya, SMP. ini yang udah punya laki, otaknya kadang-kadang nggak ada. Hah? Dia edit fotonya dia sama artis K-pop, dia nggak tahu bagaimana perasaan suaminya. Nggak boleh itu. Ini bukan mahrammu. Kan udah sempat tren kan, posting foto dengan artis K-pop. Nggak boleh, itu nggak ada menjaga marwah suaminya namanya. Ya, inilah karena iman lemah, malu nggak ada. Karena ikut-ikutan aja. Padahal kalau kita tanya band itu lagunya apa juga nggak tahu. Dia fanatik mungkin karena ngelihat foto-foto yang sudah diedit itu, yang udah ditacap itu kan. Jadi ganteng. Ini ganteng ya. Ya apalagi kalau K-pop rata-rata semua kan sudah surgery semua, plastik semua. Jadi orang gimana pun pesek pun kelihatan mancung ini semua. Nah, itu yang diidolakan sama remaja kita hari ini. Saya bukan berarti membenci band-band K-pop sih, ya maksudnya anak metalheads ya. Jadi anak metal, dia Bang Deddy ngomong kayak gitu gara-gara dia anak metal tuh, dia makanya dia hantam K-pop, bukan. Biasa aja. Dulu saya begitu juga. Saya dulu fanatik sama Metallica. Fans berat. Masya Allah. Lagunya saya hafal, rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, gitarnya saya tiru. Semua tentang Metallica, kamar saya itu foto Metallica semua. Masya Allah. Ya saya film. Makanya berpikirlah nih ya, semua anak-anak muda ya. Kalian tuh fanatik sama band, sama artis. Memang kalian pikir artis itu mikirin kalian? Belum tentu juga. Enggak. Kita mention 1000 kali, satu pun tak dibalas. Tapi Rasulullah kita mention 1 kali, salawat, 10 rahmat bercurah-curah. Kalau fanatik lah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanatik kepada para sahabat Nabi, bintang-bintang di surga kata Nabi. Sahabatku seperti bintang-bintang di surga. Kalau kamu ikut salah satu dari mereka, kalian selamat. Fanatik kepada Allah, pokoknya Allah saja boleh. 3 hal. Apa yang pertama? Allah. Yang kedua? Rasulullah. Yang ketiga? Sahabat. Selain itu, tak boleh fanatik. Nih, yang sholat subuhnya pakai kunut. Ya. Kalau imam tak berkunut, jangan kau kunut sendirian. Ikut imam. Ataupun sebaliknya, yang tidak berkunut, tahu tuh imam baca kunut, angkat tanganmu, aminkan doa itu. Jangan kau berdiri ya sebagai mengharamkan kunut. Itu fanatik namanya. Ya boleh fanatik kepada ulama, fanatik mencintai ulama wajib. Fanatik itu kan cinta tergila-gila kan, cinta buta kan. Berlebihan. Ya. Enggak apa. Pokoknya kalau sama Allah Rasulullah sahabat, pokoknya enggak apa cinta. Enggak mungkin mereka sesat, enggak mungkin mereka salah. Para sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, bahkan siapa saja yang menghina sahabat Nabi kafir dia. Enggak boleh. Nah, tapi kalau ulama-ulama ya kita ambil baiknya. Mereka bukan nabi, mereka bukan maksum. Mereka tentu punya kekurangan, punya kelemahan ya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu cara kita memandang orang. Oh iya Pak Ustadz, aku mau nanya, cara negurnya tuh gimana sih Pak Ustadz? Kan kadang kita udah ngasih tahu nih baik-baik, tapi dia malah kayak dikasih tahu baik-baik itu kayak malah marah-marah gitu Pak Ustadz.
Gimana sih Pak Iya, Ustadz? risiko kita dalam berdakwah itu begitu. Kadang orang suka, kadang orang tidak suka, kadang orang terima, kadang orang tidak terima. Iya. Nah, antum tahu kenapa Rasulullah SAW sampai diludahin orang, sampai dilempar batu? Karena Nabi memberi nasihat kepada orang yang tidak berminat. Kita yakinkan cara kita terbaik, kita tidak menyukai dia. Kalau dia tidak suka, ya itu risiko dakwah. Ya, karena seindah apapun tutur kata kita, itu tidak akan ada artinya bagi orang yang menutup mata hatinya. Jangankan kita, Nabi tadi dengar. Paham? Seterang apapun cahaya matahari, kalau bagi orang yang menutup matanya, apa yang dilihat? Gelap. Ya, makanya orang kalau hatinya hidup, dia dinasihati itu dia senang. Makasih bang. Tapi ada orang yang gelap hatinya, kita nasihati dia musuhi kita, dia benci kita, dia blok kita. Nah, maka perlu berdakwah itu dengan berbagai macam teknik cara. Lakukan yang terbaik, tapi tetap yakin yang memberi hidayah itu Allah. Tapi seorang pemburu yang dahsyat, dia tahu cara berburu. Menangkap merpati itu tidak bisa dengan kucing. Menangkap merpati itu dengan merpati juga. Maka itulah alasan saya tuh bikin lagu-lagu religi. Karena tidak semua orang mau dengar ceramah. Tidak mau semua orang mau didakwahi. Tidak semua orang mau kita kirim WhatsApp. Kita nasihati orang pakai WhatsApp, di blok kita. Nah, ya kalau kayak gitu, Kalau nggak dia live group, dia yang keluar dari grup. Iya benar. ya kalau kayak gitu Pak Ustadz, kita misalnya udah ngasih tahu yang benarnya, terus kamu jangan kayak gitu, terus tiba-tiba dia nggak suka nih sama kita, apakah kita harus terus ngasih tahu atau ya udah cuek aja gitu Pak Ustadz? Terus kasih tahu sampai dia mati, itu sampai kita mati. Kita ingatin terus. Ya, kadang-kadang itu hidayah itu datang dihentakkan yang kesekian. Nah, sekali nggak mau, dua kali nggak mau, tiga kali nggak mau, empat kali nggak mau. Taruh satu mangga belum bergerak timbangan, taruh dua mangga belum bergerak timbangan, tahu-tahu di mangga ke-20 bergerak timbangan. Ya, itu proses. Saya juga begitu dulu, diajak-ajak juga nggak langsung mau. Didebat dulu, protes dulu, karena kita terhijab oleh dunia. Nah, makanya ketika orang kita dakwahi, kita harus tahu timing yang pas, cara yang pas berdakwah itu bagaimana. Ya, orang kita lihat nih fanatik banget nih sama nih. Nah, gimana caranya? Kita ajak dulu dia ngomong tentang itu, tentang hobinya dia. Jangan dirampas. Rasulullah SAW itu tidak pernah merampas kesenangan sahabat. Apa yang Nabi lakukan? Mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Anak kecil lagi main mobil-mobilan. Kita ambil, nangis nggak? Nangis. Tapi kita datang ke samping dia, bawa helikopter remote control. Dia buang itu mobil. Jadi Nabi dalam berdakwah tidak merampas kesenangan sahabat, tapi Nabi SAW mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Islam. Nah, Islam ya. Jadi harus dipahami, dakwah itu nggak mesti kalau Allah Ta'ala fil Quranul Karim. Kadang-kadang bukan iman orang naik, darah orang naik gara-gara kita. Iya. Iya enggak? Jadi kadang gitu. Orang lapar tuh kasih makan. Jangan dikasih hadis. Emosi dia. Orang capek dipijiti. Jadi ingat sama kisahnya Rasulullah yang kasih makan sama orang buta. Ya, dicaci maki, Nabi diam aja. Kenapa Nabi diam? Karena Nabi cerdas. Nabi tahu sia-sia menceritakan keindahan kepada orang buta. Bayangkan, Nabi suapi dia makan, Nabi dicaci maki. Dan Nabi tidak katakan, aku Muhammad. Kalau dia katakan, Rasulullah katakan, aku Muhammad, dia dorong Rasulullah. Tidak perlu aku kau suapin. Tapi Nabi cerdas. Nabi tahu fatanah. Ini orang tidak bisa dijelaskan, karena dia buta. Nah, akhirnya setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar menggantikan kebiasaan Nabi menyuapi orang buta Yahudi tadi. Dia mulailah dengan ritual caci makinya kepada Rasulullah SAW. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Dia, kenapa kau menangis? Dia bilang, orang yang kau caci maki itu dialah orang yang hari-hari menyuapimu makan. Dan dia telah meninggal dunia. Dialah Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Langsung kaget, langsung di tangan Sayyidina Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tidak mungkin orang semulia itu akhlaknya bukan seorang nabi. Dahsyat kan? Cerdas.
Nah, maka dalam berdakwah ini perlu tahu timingnya, perlu tahu waktunya yang pas kapan untuk bicara.